れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas mengenai berita terbaru dan terpanas seputar manga Tokyo Revengers. Salah satunya adalah mengenai leak atau bocoran terbaru dari chapter selanjutnya manga Tokyo Revengers ini. Berbeda dari bocoran-bocoran sebelumnya yang biasanya kami sampaikan, kali ini sumber bocoran selanjutnya datang dari Ken Wakui Sensei itu sendiri. Info mengenai bocoran ini juga sudah diposting di akun Twitter resmi official Toman. Jadi, kebenaran dan keakuratan mengenai chapter selanjutnya dari manga Tokyo Revengers ini hampir 100% benar. Ya, kurang lebih sama seperti bocoran sebelumnya yang dipost oleh Ken Wakui 1 bulan yang lalu. Di mana pada postingan itu, menunjukkan gambar Maiki yang sedang mengendarai motor CB250T miliknya. Yang akhirnya gambar tersebut muncul dan terbukti di chapter 223. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang mau tahu dan tertarik dengan pembahasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Pada tanggal 30 September 2021, Ken Wakui dengan sengaja memposting sebuah gambar atau sebuah draft dari salah satu panel manga Tokyo Revengers di akun Twitter resminya. Walaupun belum jelas apakah draft yang digambar ini akan menjadi salah satu inti cerita di chapter 225 atau mungkin di chapter 228. Jika melihat dari alur cerita yang sedang terjadi saat ini, prediksi Oji-sanshi bocoran yang diberikan oleh Ken Wakui ini adalah cerita untuk chapter 228 nanti. Karena biasanya Ken Wakui selalu memposting sebuah draft dari panel manganya dengan jarak 3-4 minggu hingga akhirnya draft tersebut dirilis dalam manganya. Dalam postingannya tersebut, terdapat satu buah panel manga yang terlihat jelas jika panel itu adalah Terano Sousu, dengan menunjukkan ekspresi kaget atau kesakitan setelah terkena tembakan yang menembus tepat di area dadanya. Wow, menarik banget bukan? Sudah jelas sekali jika ini bukanlah sebuah kebetulan. Jika kita lihat pada inside cover atau cover bagian dalam dari manga fisik Tokyo Revengers, petunjuk mengenai kematian dari Terano Sousu sudah ada dan sudah dimunculkan pada inside cover tersebut. Oh iya, buat yang mungkin belum tahu, manga Tokyo Revengers itu memiliki 2 buah cover di setiap terbitannya. Mulai dari volume pertama sampai dengan yang terbaru yaitu volume ke-24. Yang pertama adalah cover bagian luar atau biasa disebut sebagai jacket cover. Dan yang kedua adalah cover bagian dalam atau biasa disebut sebagai inside cover. Nah, inside cover ini biasanya selalu berisikan petunjuk yang menggambarkan kisah tragis dari cerita yang akan segera terjadi di dalam manga Tokyo Revengers tersebut. Semuanya selalu sama. Mulai dari volume ke-1 sampai dengan volume ke-24, gambar yang ada pada inside cover ini selalu jauh lebih dark atau lebih kelam daripada cover bagian luarnya. Pada inside cover manga fisik Tokyo Revengers volume ke-24, terlihat Maiki dengan seragam Kanto Manji yang duduk di atas motor CB250T miliknya, dengan memegang pistol di tangannya dan dikelilingi tumpukan tengkorak di sekitarnya. Lagi-lagi prediksi mengenai ini sudah pernah Oji-san buat sebelumnya. Breakdown mengenai inside cover ini dalam versi panjang dan lebih detail pun sebenarnya sudah ada pada video yang berjudul Maiki akan merambling atau menghancurkan dunia berandalan. Jadi kali ini Oji-san gak akan bicara banyak lagi ya tentang hal itu. Kalau kalian penasaran dan mau tahu penjelasan detail mengenai inside cover ini, kalian bisa langsung lihat video tersebut aja ya. Intinya, cepat atau lambat, Maiki akan kembali mengamuk dan menjadi Maiki versi Bonten atau Maiki versi jahat. Dari inside cover volume 24 tersebut pun sudah sangat jelas sekali terlihat jika Maiki versi Kanto Manji ini bukanlah sebuah berandalan biasa. Dia sudah berubah menjadi seorang kriminal kejam yang membawa pistol dan menggunakan pistol kemanapun dia pergi. Bukan hal yang mustahil jika pada chapter selanjutnya atau di chapter 228, Maiki akan menggunakan pistol tersebut untuk menembak dan membunuh Terano Sousu. Tapi sangat disayangkan, bocoran panel manga yang diposting oleh Ken Wakui pada akun Twitter resminya hanya menunjukkan separuh gambar dari Terano saja, dan hanya terlihat 1 buah peluru yang menembus bagian dadanya. Kami sangat yakin sekali, jika versi full atau versi penuh dari panel manga tersebut nantinya akan memperlihatkan jika Terano sebenarnya tertembak sebanyak 3 kali. Ya, benar banget. Sama seperti jumlah tembakan atau jumlah peluru yang akhirnya membuat Draken terbunuh pada malam festival Tanah Bata ini. Dengan begini, akhirnya pertanyaan mengenai tengkorak siapa saja yang ada di sekeliling Maiki pun sudah terjawab. Sudah jelas jika salah satunya adalah tengkorak dari Terano Sousu.
Dialah orang pertama yang seharusnya dibunuh oleh Sano Manjiro pada final arc ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, lantas milik siapa sajakah 10 tengkorak lainnya yang ada di sekeliling Mikey tersebut? Jika kalian mempunyai jawaban mengenai ini, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Jawaban paling menarik dengan likes dan reply terbanyak akan mendapatkan sebuah hadiah berupa 1 buah model kit Gundam Intergrade yang disponsori oleh channel review action figure milik kami, yaitu channel Jajan Terus Bun. Jangan lupa sertakan alasan singkatnya, kenapa karakter itu bisa mati. Pemenang akan diumumkan pada hari Selasa, dan komentarnya akan dipin supaya mudah dihubungi. Kini kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Lantas, apa yang terjadi kepada Sano Manjiro alias Mikey jika dia membunuh Terano Sousu? Jawaban pertama dan jawaban paling ekstrim yaitu, jika Mikey membunuh seseorang, maka Mikey tidak akan pernah bisa diselamatkan lagi oleh Takemichi. Hal mengenai ini bahkan sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Baji dan Draken. Pada arc Valhalla, Baji dan Draken mengucapkan beberapa kata mutiara yang intinya adalah, Mikey berubah karena membunuh Kazutora. Ketika dia membunuh seseorang dan merasakan sensasi tersebut untuk pertama kalinya, maka dia akan ketagihan dan tidak bisa berhenti membunuh sampai rasa bencinya hilang, atau sampai dia bisa berdamai dengan keadaan yang menimpanya. Berdasarkan semua hal tersebut, maka sudah jelas sekali jika Takemichi akan semakin kesulitan dalam menyadarkan Mikey dan membawa pulang Mikey. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Takemichi adalah bertempur mati-matian dengan Mikey dan saling menghancurkan atau saling bunuh. Lalu jawaban kedua, jika Mikey membunuh Terano Sousu, maka tidak peduli apapun endingnya, entah itu happy ending di mana semua teman-temannya selamat, atau bahkan bad ending ketika Takemichi harus mati demi menyadarkan Mikey, hasilnya akan tetap sama. Mikey tetap akan berakhir di penjara untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, kurang lebih sama seperti Kazutora. Dari kedua jawaban tersebut sebenarnya intinya tetap sama. Ketika Mikey membunuh seseorang, maka tidak ada jalan kembali lagi bagi dirinya. Di antara kesemua hal tersebut, ada satu hal yang selalu membuat kami khawatir, yaitu bagaimana nasib dari Kawaragi Senju. Jika benar Mikey sudah kehilangan akal sehatnya, dan akhirnya secara membabi buta membunuh semua orang yang menjadi penyebab kematian dari Draken, maka sudah jelas, jika karakter selanjutnya yang akan dibunuh Mikey setelah Terano adalah Hanagaki Takemichi. Mikey sudah melarang Takemichi untuk datang menemuinya atau mencarinya. Mikey pun sudah membuat keputusan untuk menjauhi semua sahabatnya, demi bisa melindungi Takemichi, Hina, serta seluruh teman-temannya yang lain. Bahkan Mikey pun sampai rela mengorbankan dirinya sendiri, demi bisa menciptakan masa depan terbaik, di mana semua orang akhirnya bisa hidup dengan bahagia. Namun setelah semua usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan Mikey, Takemichi malah bersikeras datang mencarinya dan berusaha merubah kembali masa lalu. Jadi sangat masuk akal sekali jika Mikey akan sangat marah kepada Takemichi dan menyalahkan Takemichi atas kematian dari Draken. Sayangnya, malam festival Tanabata belum berakhir dan cuaca masih dalam kondisi hujan. Jika Mikey mengincar untuk membunuh Takemichi, maka sudah jelas Senju akan datang dan berusaha melindungi Takemichi. Inilah hal yang sangat kami khawatirkan. Jangan sampai semua yang ada di vision atau penglihatan Takemichi kembali terjadi. Jika Senju sampai mati karena kebodohan Takemichi, maka semua pengorbanan pahlawan kita yaitu Ryu Gojuken akan sia-sia. Tentu saja semua hal buruk ini masih bisa dirubah jika pada chapter 228 nanti ternyata orang yang menjadi eksekutor atau orang yang menembak Terano Sousu adalah Haruchio Sanzu. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.